Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Marilah kita tiada bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Terutama karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita untuk merasakan nikmatnya di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu selama 11 bulan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berhasil menegakkan agama Islam di muka bumi ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat tersebut. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada pada suasana bulan Ramadan, maka pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputar bulan Ramadan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Shadaqallahul adzim. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Allah mewajibkan kita berpuasa agar kita hambanya bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Namun, tahukah bahwa setiap bentuk ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya itu terdapat hikmah, terdapat pelajaran yang sempurna dan paripurna, termasuk ibadah puasa. Jadi puasa adalah menahan haus, lapar, dan segala yang bisa membatalkan puasa tersebut, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan ibadah puasa itu salah satu ibadah yang sangat besar hikmahnya, sangat besar hikmah yang ada di dalamnya. Di antara hikmah di balik ibadah puasa ialah bahwa puasa itu hanya untuk Allah. Maksudnya apa? Bahwa ibadah puasa itu yang mengetahui ialah hamba dengan Tuhannya. Orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika seseorang bertanya kepada kita, apakah engkau berpuasa? Maka bisa jadi kita mengatakan iya atau tidak, dan bisa jadi itu adalah kebohongan. Ya.
Jadi yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa atau tidak. Makanya Allah akan memberikan imbalan langsung kepada hambanya yang berpuasa. Salah satu imbalannya nanti ialah Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang berpuasa ke dalam surga melalui pintu khusus. Ya, pintu khusus itu disebut pintu Ar-Rayyan, di mana dijelaskan dalam hadis bahwa ketika semua orang-orang yang berpuasa telah masuk dari pintu tersebut, maka tidak ada lagi yang bisa masuk selain orang-orang yang berpuasa. Dan barang siapa yang meminum yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan pernah lagi kehausan untuk selamanya. Nah, dan perlu kita ketahui, hadiah pintu Ar-Rayyan yang dihadiahkan Allah kepada hambanya yang berpuasa itu adalah sekedar bonus. Saudara-saudara, ini hanyalah sekedar bonus. Belum imbalan yang sebenarnya. Seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa akan meninggalkan segala hal yang dicintainya, termasuk meninggalkan makan, minum, berhubungan intim, dan lain sebagainya. Karena seorang hamba tidaklah akan meninggalkan sesuatu yang dicintainya, melainkan karena sadar bahwa ada yang harus lebih dicintai daripada hal tersebut, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah puasa. Karena dengan dengan melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan menghindari semua perilaku yang tercela, sebab akan membatalkan puasa tersebut. Sehingga banyak orang menggunakan puasa tersebut sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena bisa menjadi benteng daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Saudara-saudaraku, hendaknya engkau termasuk mereka yang berpuasa demi mengharap apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri kepadanya dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Hal yang kedua menjadi hikmah di balik puasa ialah seorang hamba akan memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar engkau bertakwa, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perbuatannya kebodohan, maka Allah tidak membutuhkan makan dan minum yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa seyogyanya bukan hanya menahan lapar dan haus, namun pula menjaga daripada sesuatu perkataan yang keji, perbuatan, dan lain-lain sebagainya. Karena ketika orang yang berpuasa hanya haus dan lapar, maka tiadalah nilai yang terdapat dalam puasa tersebut. Dan Allah tidak butuh makanan, minuman yang ditinggalkannya selama berpuasa.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berupayalah untuk berpuasa yang bersih dari ketercemaran dan kerancuan. Puasa ini bukan sekedar perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita lebih dekat kepadanya, namun ternyata ini juga berfungsi untuk kesehatan kita, karena kesehatan itu sangat mahal. Dengan sehat kita akan lebih mudah, lebih leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kedua ialah pahala dilipat gandakan. Ketika seseorang dalam bulan Ramadan ini melaksanakan satu kewajiban, satu ibadah wajib di bulan ini, maka sama halnya telah melaksanakan 70 ibadah wajib di bulan lainnya. Jadi pahala dilipat gandakan dari 1 menjadi 70. Kemudian ketika seorang melaksanakan ibadah sunnah di bulan puasa, di bulan Ramadan, maka sama halnya telah melaksanakan satu ibadah wajib di bulan lainnya. Saya harapkan saudara-saudara kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Ya. Sebab di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ternyata di dalam puasa Ramadan ini dosa-dosa diampuni. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan lillahi ta'ala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Tiada alasan lagi untuk meninggalkan kesempatan Ramadan yang mulia ini sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau bukan Ramadan kali ini, kapan lagi? Sebab belum tentu Ramadan besok, Ramadan tahun depan kita akan sampai, kita akan masih bisa merasakan. Karena besok terjadi, hari ini, besok kita bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita bisa dicabut. Nah, tugas kita bukan untuk mencari tahu kapan kita akan meninggal, kapan nyawa kita akan dicabut. Namun tugas kita adalah mengumpulkan amal soleh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan diri kepadanya sebelum kita berjumpa dengannya, sebelum kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karenanya, mari kita berikrar dalam hati untuk memanfaatkan Ramadan ini sebagai ajang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, beberapa hal hikmah dan keistimewaan di balik puasa Ramadan. Sebenarnya masih banyak hikmah dan keistimewaan yang lain di balik bulan Ramadan ini, namun tidak sempat saya sampaikan. Demikianlah ceramah singkat kali ini. Kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.